Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Caesar Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tata cara instalasi Udo 16 di OS Windows dengan sistem SOO dan SOL. Jadi, pertama, selamat malam Pak Agung, Buniram, serta para asdos. Di sini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan dunia sistem informasi, yaitu tentang cara instalasi Udo 16 SOO dan Udo 16 SOL melalui Docker di OS Windows serta proses backup database Udo SOL. Jadi tujuan dari artikel ini itu untuk memahami cara bagaimana melakukan proses instalasi Udo pada sistem operasi Windows dengan SOO dan SOL serta proses backup pada SOL. Oke, jadi pertama langsung masuk ke cara instalasi Udo SOL atau server Udo lokal. Jadi di sini saya menggunakan media Docker untuk penyalaan servernya. Jadi pertama itu mendownload Docker untuk Windows, lalu install Docker tersebut. Jadi pada bagian ini pastikan untuk mendownload Docker sesuai dengan spesifikasi perangkat yang kita punya, yaitu jika saya itu menggunakan Docker desktop for Windows yang X8664. Lalu setelah terdownload, pastikan install dan sesuaikan path yang Anda butuhkan. Setelah terinstall, masuk ke dalam Docker. Jadi jika kita pertama kali menggunakan Docker, pada halaman kontainer ini akan kosong. Lalu yang ketiga itu untuk mengawali penginstalan Udo ini, kita perlu menjalankan Docker pull Postgre 14.1 strip alpin pada command prompt kita. Jadi kita pertama buka command prompt lalu jalankan kode ini. Setelah itu kode ini itu berfungsi untuk melakukan pull image PostgreSQL di Docker untuk Windows. Jadi setelah melakukan perintah sebelumnya, kita akan melakukan checking apakah PostgreSQL yang sebelumnya kita lakukan Docker pull image itu berhasil. Jadi caranya pertama kita lakukan ini Docker image, kita jalankan perintah Docker image untuk lalu kita cari pada kolom repository yang bernama Postgre dan kolom tag dengan tag 14 Alpine. Jika sudah ada, berarti proses yang sebelumnya kita lakukan ini Docker pull Postgre 14.1 Alpine sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita buat folder baru sesuai dengan yang kita inginkan lokasinya. Pada saat ini saya menggunakan metode Makdir dengan nama folder yang akan saya gunakan, yaitu udo dengan npm. Sebenarnya dalam pembuatan folder ini bisa dengan cara manual, yaitu dengan klik new lalu bikin folder di tempat yang ingin kita lakukan. Nah, lalu setelah membuat folder, kita buka folder yang sudah kita buat. Lalu ya, kita buka folder yang telah kita buat dengan IDE. Dengan ID yang saya pakai itu VS Code. Jika Anda menggunakan ID lain bisa. Jadi kita masuk VS Code lalu kita select folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita buat file baru bernama docker strip compose.yml. Jadi pada bagian ini kita akan isikan kode seperti ini untuk menjalankan server Udo-nya agar Udo itu berjalan. Setelah kita mengisi dengan kode ini, kita lalu buka terminal pada folder sudah kita buat. Lebih tepatnya jika VS Code itu kita langsung buka terminalnya saja lalu menjalankan kode Docker Compose Up ini. Tujuannya ya untuk melakukan pull DB dan web pullnya untuk membuat servernya ntar. Dan proses ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari proses lainnya. Lalu jika sudah selesai, kita bisa cek ke Docker lagi pada bagian kontainer, dia akan nambah kontainer baru. Jika misalkan belum pernah sama sekali menggunakan Docker, dia akan muncul nama dengan folder
sesuai dengan nama folder yang sudah kita buat. Di sini folder saya buat tuh udo strip npm. Jadi dia akan muncul seperti itu. Lalu setelah itu jika sudah muncul kita klik tombol sebelah kiri. Jadi di sini kan ada titik tiga. Nah, di sebelahnya itu untuk tombol start server. Tapi jika misalkan setelah kita menjalankan kode compose up ini, Docker Compose Up itu otomatis dia langsung menjalankan si servernya. Tapi berhubungan saya sudah membuatnya dan saya sudah pernah mematikan servernya. Jadi untuk menyalakannya lagi tinggal kita klik di sebelah kiri titik tiga ini untuk menyalakan si servernya. Lalu jika sudah menyala dengan tanda seperti ini, running si server yang milik kita, kita jalankan HTTP localhost 8070. Ini localhost 8070 itu pastikan sesuai dengan kode yang di sini. Ini. Jadi 8070 itu untuk mengakses udunya melalui server, melalui website dan dengan basis Docker yang kita miliki. Nah, setelah muncul, kita akan langsung disuguhi pada halaman ini, di mana di halaman ini akan dimintai untuk mengisi data dan pada tugas kali ini kita sudah memiliki format tertentu seperti master password itu admin database seperti ini sysdm, emailnya dijadikan admin, password admin. Nah, untuk pada halaman ini pertama kita mungkin bisa menghiraukan ini atau kita bisa langsung menggunakan ini. Jadi kalau misalkan kita menghiraukan ini, kita bisa menggunakan master password yang sudah diberikan oleh Udo. Lalu setelah mengisi datanya langsung klik create database. Nah, jika misalkan sudah create database dan pastikan demo data ini di checklist ya. Dan setelah melakukan ini, kita jangan lupa akan diarahkan ke halaman login dan pada halaman ini tuh kita masukkan email dan password yang sudah kita gunakan pada proses pengisian data sebelumnya. Nah, di sini setelah kita memasukkan email dan password, kita klik login untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, pada bagian ini jika sudah dalam tampilan ini berarti tandanya Anda sudah berhasil masuk ke dalam aplikasinya, ke dalam Udo. Dan untuk memastikan apakah server yang kita gunakan, versi Udo yang kita gunakan itu sudah sesuai, kita dapat mengklik ini titik tombol pojok kiri atas, lalu klik setting. Nah, jika misalkan masih belum muncul, terus kalian bisa scroll paling bawah. Kalau misalkan belum muncul, kita bisa melakukan hal seperti ini. Jadi pertama tuh kita kembali ke halaman awal, kita masuk aplikasi yang banyak seperti sales, accounting dan lain-lain di sini. Nah, di situ kan ada tulisan activate lah. Kita itu klik salah satu aplikasi untuk kita activate. Jika sudah berhasil diaktifat, eh, kembali pencet klik kembali pencet titik tiga yang ada di pojok kiri atas, lalu klik setting dan scroll paling bawah. Nah, di paling bawah itu versinya akan muncul. Oke, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, yang di bagian pengisian data ini, dan jika master passwordnya kita sesuaikan dengan master password yang sudah diberikan oleh Udo. Nah, jika kita ingin menggantinya, kita punya cara. Pertama, kembali ke halaman login, lalu kita klik manage database. Ini yang ada di kiri bawah. Lalu, eh, lalu setelah berhasil, kita akan diarahkan ke sebuah halaman untuk backup database yang akan dijelaskan nanti. Lalu ada opsi set master password. Nah, di situ setelah kita set, kita baru masukkan master password sebelumnya, lalu master password terbaru dan disesuaikan dengan format soal. Nah, lalu sekarang tutorial backup database di Udo SQL, SOL. Lalu pertama pada halaman login kita pencet manage database yang tadi saya jelaskan. Nah, ini. Lalu setelah itu kita pilih database yang ingin di backup. Nah, karena di sini hanya ada satu. Nah, di bagian sini hanya ada satu. Jadi kita klik backup di sebelah yang ada di sebelah nama ini kita. Jadi backup untuk melakukan backup. Nah, ini lebih tepatnya. Lalu masukkan master password yang digunakan sebelumnya.
Lalu pilih format zip dan pastikan namanya sudah sesuai, lalu klik backup. Oke, setelah berhasil di-download, data akan tersimpan ke dalam direktori download. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi server Udo di website Udo-nya. Oke, pertama kunjungi laman udo.com. Di sini ada instalasi linknya. Jika ingin mengklik. Nah, ini adalah gambar di mana halaman awal saat kita memasuki website Udo. Nah, setelah itu jika kita ingin memulainya, kita bisa ngeklik tombol try it free di mana berada di kiri atas, kanan atas atau di tengah-tengah. Lalu setelah kita mengklik try it free, kita akan disuruh mengisi data yang wajib diisi. Nah, jika kita sudah mengisi data sesuai dengan format seperti first name nama lengkap, email dan lain-lain, kita dapat langsung start now jika kita sudah yakin dengan data yang sudah kita isi. Nah, jika sudah berhasil, kita akan diminta untuk mengaktifasi database kita dengan cara kita dimintai password untuk masuk ke dalam database kita. Lalu pastikan passwordnya sudah sesuai dengan kriteria yang diminta dan jika sudah, lalu klik activate your database. Lalu yang kelima itu, nah setelah berhasil melakukan aktivasi, kita akan diarahkan ke halaman berada Udo SOO seperti ini. Jadi dari semua hal yang saya jelaskan, kesimpulannya itu pada tutorial kali ini kita telah belajar memahami dan mempelajari serta melakukan proses untuk menginstalasi Udo SOL dengan menggunakan Docker serta melakukan konfigurasi pada Udo SOO. Selain itu kita juga sudah mempelajari cara melakukan backup database untuk melindungi data kita, lebih tepatnya pada sistem SOL. Lalu proses ini tuh sangat penting untuk memulai langkah dalam pengelolaan sistem berbasis cloud dan lokal serta kegiatan apapun yang berkaitan dengan Udo nantinya, baik di dunia kerja maupun dunia perkuliahan. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.